Ketika membaca bahwa ketetapan Allah adalah rencana kekal Allah, mungkin ada yang terpikir apa bedanya rencana biasa dengan rencana kekal Allah. Rencana adalah hal yang umum dalam hidup kita manusia. Sebelum kita memulai sesuatu, membangun sesuatu, kita mulai merencanakan. Dan setelah rencana itu ada, rancangan itu ada, kita mulai melaksanakan rencananya. Tetapi berbeda dengan rencana Tuhan. Tidak pernah ada titik di mana rencana Tuhan itu belum terpikirkan. Dan tidak pernah ada titik di mana Tuhan memperbaiki rencananya karena rencana tersebut misalnya tidak sempurna. Ketetapan Allah adalah rencana yang selalu bersama dengan Allah. Tidak pernah Allah tidak terpikir dengan rencana itu. Dan tidak pernah Allah merevisi rencana itu karena mengikuti situasi yang tiba-tiba tidak terkendali. Efesus 1 ayat 11 adalah salah satu ayat yang menjelaskan bagaimana rencana kekal itu. Saya akan bacakan dan ayat itu berbunyi begini. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Rencana kekal Allah menunjukkan bahwa rencana tersebut ada untuk mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan, untuk maksud Tuhan, sesuai pilihan Tuhan, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bila kita berhadapan dengan ketetapan Allah dan rencana kekal yang demikian hebat, maka setidaknya ini akan berurusan dengan kehidupan kita dengan dua hal. Yang pertama, berarti di dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan atau kecelakaan. Kebetulan atau kecelakaan pasti adalah hal yang di luar rencana, hal yang di luar hal yang tidak terkendali. Namun kebetulan dan kecelakaan itu hanya berlaku bagi kita manusia, bukan bagi Allah. Misalnya, kita mengingat Yusuf, perkataan Yusuf ketika saudara-saudaranya hendak diampuni, dan dia berkata begini, engkau memang merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Dan misalnya juga di bagian lain di Alkitab, di kitab Raja-Raja, Raja Ahab tercatat mati karena pergi berperang setelah firman Tuhan memperingati dia untuk jangan berperang. Dan tercatat seolah-olah anak panah terbang dilepaskan lalu secara acak mengenai Raja Ahab sehingga membunuh dia. Padahal ada Allah di balik segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak ada hal yang terjadi dengan kebetulan. Lalu yang kedua urusannya dengan hidup kita. Perihal ketetapan Allah juga akan berurusan dengan kehendak bebas manusia. Dan sekilas kedua hal ini sepertinya berkontradiksi. Karena bagaimana mungkin segala sesuatu itu ada dalam kehendaknya Allah, tetapi manusia juga memiliki kehendak bebas. Bahkan kisah Rasul itu mengatakan, kisah Rasul pasal 2 ayat 23 mengatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Berarti orang-orang yang berlaku jahat, menolak Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus, itu juga sedang menjalankan rencana Allah. Itu bukan sesuatu yang di luar dari rencana kekal Allah. Nah, maka sampai di sini kita mungkin akan tergoda untuk berpikir begini. Kalau begitu Tuhanlah yang memang merancangkan dosa dan kejatuhan manusia, bukan? Nah, saudara, di situ saya mau mengingatkan begini. Mari kita sekali lagi belajar dengan istilah belajar dari via negativa, yaitu belajar dari mengenal Allah dari penjelasan yang menjelaskan sisi pasti bukan itu. Kita belum tahu pasti apa itu, tapi kita tahu yang pasti bukan itu. Dan bagian itu adalah begini, Allah itu kudus sehingga dapat dipastikan bahwa Allah tidak mungkin mengikut sertakan dosa dalam rencana kekalnya. Allah tidak merancangkan dosa. Manusia berdosa atas kemauannya sendiri. Tetapi Allah tahu jauh sebelumnya apa yang akan dilakukan manusia. Dan dengan kuasanya Allah merancang agar tidak ada satu hal pun termasuk dosa manusia yang bisa menghalangi rencananya. Bahkan Allah bisa memakai dosa termasuk kesalahan manusia menjadi bagian dalam menggenapi rencananya. Dan seperti dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata begini,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu artinya termasuk kegagalan dan dosa manusia. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mau bertobat. Terakhir saudara, kita juga perlu memahami bahwa ketetapan Allah bukan hanya rancangan yang indah, yang terlalu ideal lalu tidak dapat dilaksanakan. Melainkan Allah melaksanakan ketetapannya lewat bagaimana Dia menciptakan semesta, bagaimana Dia memelihara kita hidup sampai hari ini. Dan lebih lagi kita semua ini ada bergerak dan hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Allah.